protesnya alumni-alumni santri ataupun santri-santri dari Lirboyo yang dimana videonya di roasting oleh Trans 7. Saya berpihak kepada siapa di sini? Nggak perlu ditanya. Saya berpihak kepada Trans 7. Meskipun ada catatan, sesuatu yang perlu kalian ketahui bahwa mungkin cara penyampaian dari narator di Trans 7 itu ya agak pedes. Karena memang kepada tindakan feodalisme ya memang harus agak pedes untuk membuat orang mikir. Tapi kurang tepat kalau menurut saya. Tapi untuk memberikan pembahasan tentang seperti ini, saya dukung. Agar umat semakin sadar kepada hal-hal yang seharusnya tidak harus ada di pondok pesantren. Hukum agama di mana ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jalan ngesot-ngesot menghormati ulama. Cari di dalam kitab hadis manapun, tak ada perintah kepada para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jalan rangka, jalan ngesot, dan lain sebagainya. Sudah benar Trans 7. Mungkin caranya yang kurang tepat. Namun dalam pembahasan seperti ini sudah top, sudah benar. Lain kali bahas lagi, ya bahas lagi seperti itu, cuman dengan narasi yang lebih baik. Muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Kita harus bijaksana. Kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan pers siaran secara langsung. Dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa. Tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7. Dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media. Karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Ini bukan edukasi, tapi provokasi. Ini bukan kritik, tapi ujaran kebencian. Ini bukan kelalaian, tapi serangan sistemik dan penuh perencanaan untuk menyerang pesantren. Trans 7 atau siapapun yang dengan enteng mencemooh kiai, juga hubungan antar kiai dan santri, sesungguhnya tengah terjebak dalam cara pandang sempit, mengira bahwa seluruh relasi manusia hanya dapat dimaknai secara transaksional dan materialistis. Dalam video yang mereka tayangkan, hampir seluruh narasi berkutat pada hitung-hitungan duniawi, amplop yang diberikan kepada kiai, pakaian dan kendaraan yang dirinci sampai ke harga-harganya. Tapi apakah mereka benar-benar memahami, atau bahkan memiliki keinginan untuk memahami kedalaman ilmu dan kealiman para kiai, serta keikhlasan ibu nyai dalam mendidik santri? Apakah mata mereka pernah menyaksikan bagaimana seorang kiai menuntun muridnya dengan kesabaran tanpa pamrih, demi menjaga nyala ilmu agar tak padam di tengah zaman yang kian bising oleh materi?
Kiai Haji Anwar Mansur dalam video ini terkejut mendengar adzan zuhur karena begitu khusyuknya beliau membaca kitab setebal 400 halaman sejak pagi di bulan Ramadan di usia beliau yang telah mencapai 87 tahun. Tapi dengan cara yang sangat tidak beradab, sosok beliau justru dimasukkan ke dalam tayangan dengan narasi dan framing yang keji serta menyesatkan. Hubungan antara kiai dan santri bukanlah relasi transaksional yang diukur dengan untung rugi atau status sosial. Ia adalah relasi spiritual dan moral antara seorang guru dan seorang pencari ilmu. Santri menghormati kiai bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tetapi karena ilmu dipandang sebagai cahaya yang Allah titipkan melalui perantara sang guru. Amplop yang diberikan santri kepada kiai bukan alat transaksi, melainkan ekspresi rasa terima kasih. Nilainya tentu tak akan pernah sebanding dengan keluasan ilmu yang diajarkan. Sebab ilmu tak bisa dibeli dan keikhlasan tidak bisa ditakar dengan nominal. Bagaimana mungkin ini bisa digunakan untuk memperkaya diri? Gestur merundukkan pandangan, merendahkan tubuh, dan bersikap tawadu bukanlah tanda inferioritas sosial, melainkan simbol ketakziman, penghormatan tulus dari seorang fakir ilmu kepada ahlinya. Ketika hubungan manusia direduksi menjadi sekedar hitungan untung dan rugi, maka yang hilang bukan hanya rasa, tetapi juga esensi. Media adalah ruang tafsir. Jika kalian tidak bisa menjadi madrasah yang mencerdaskan, maka setidaknya jangan jadi pasar opini yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan tadi yaitu bagaimana para konten kreator, para YouTuber Wahabi yang terus-menerus melakukan serangan untuk melemahkan pesantren. Ya, kita tahu ya Wahabi ini pasti akan mendukung Trans 7 karena memang pada dasarnya Trans 7 ini adalah corong dari Wahabi. Ya, mereka bersatu padu untuk melemahkan pesantren, untuk melemahkan ulama kita, kiai kita, terutama pada intinya adalah mereka menyerang Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang dijadikan kesempatan emas bagi Salafi Wahabi untuk bangkit, untuk menghajar NU. Tapi insya Allah kita yakin walaupun diserang sana sini, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di dunia yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Nusantara. Bahkan sebelum Indonesia lahir, Nahdlatul Ulama sudah ada dan akan senantiasa mengawal, menjaga NKRI, menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah, menjaga akidah aswaja, yaitu sebagai akidah mayoritas umat Islam. Nah, itu jawaban dari Kang Anom kepada para konten kreator, diantaranya yaitu YouTuber Salafi Wahabi dari Pras yang selama ini menyerang, menyudutkan, menghina, mencaci maki ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama pesantren ini tidak luput dari serangan YouTuber Wahabi yang bernama Heri Pras. Nah, ini banyak sekali alhamdulillah para pembela kiai, pembela ulama, pembela Nahdlatul Ulama. Ya, insya Allah apapun hujatan atau celaan dari kelompok-kelompok yang selama ini sangat membenci pesantren, mereka sangat ekstrim sekali. Ya, hujatan yang mereka layangkan kepada pesantren, insya Allah tentu akan ada setiap orang yang akan membela, terutama para santri, yaitu pendukung dari ulama. Ya, tersebar jutaan santri yang ada di Indonesia, jutaan santri yang ada di Nusantara akan senantiasa membela para kiai, membela ulama kita, membela NU insya Allah, terutama sahabat-sahabat Ansor, Banser sebagai kekuatan dari Nahdlatul Ulama, sebagai tentara dari Nahdlatul Ulama, insya Allah tidak akan lelah terus-menerus mengawal, menjaga ulama-ulama kita. Serangan dari manapun, dari kelompok yang sangat membenci dengan pesantren, diantaranya itu kalangan Salafi Wahabi, kemudian kaum sekuler atau orang kafir yang selama ini sangat membenci dengan Islam, dan terutama yaitu kalangan dari PKI atau mereka yang level atau mereka yang satu barisan dengan PKI. Karena kita tahu dulu ketika Nahdlatul Ulama lahir, Nahdlatul Ulama berkiprah ikut memperjuangkan kemerdekaan ini, tidak
luput serangan dari PKI. Ya, bahkan PKI ini pernah menguasai Indonesia, menjadi partai yang juga partai besar. Ini bersaing atau berkompetisi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kekuatan buruk, kekuatan asing, kekuatan yang ingin mencoba menghancurkan NU yang akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kekuatan komunis, kekuatan dari kaum Salafi Wahabi sebagai kelompok ekstrim, kelompok takfiri, ya, kelompok radikal, kelompok teroris, ya insya Allah Nahdlatul Ulama akan senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga oleh Allah dari berbagai macam kaum yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, insya Allah. Ya, terima kasih tentunya kepada sahabat-sahabat semuanya yang selama ini memperjuangkan membela para ulama, para kiai kita, membela para pesantren. Ya insya Allah perjuangan kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita semuanya untuk melakukan jihad, yaitu jihad media sosial. Ya, kita para mujahid, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan yaitu akidah Salafi Wahabi yang mencoba untuk mencongkel, menghancurkan, melemahkan Nahdlatul Ulama. Ya, namun berbagai macam upaya, kekuatan yang mereka lakukan, bahkan sekarang kekuatan bersatu padu, mereka menggalang kekuatan itu, mereka tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan Nahdlatul Ulama, tidak akan mampu bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.